Pada masa akhir kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Belanda, kehidupan rakyat berada dalam tekanan penjajah. Di tengah situasi tersebut, muncullah sesosok ulama yang berani menyuarakan kebenaran, yakni Kiai Haji Zainal Mustafa. Melalui dakwah dan pengajiannya, ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan. Baik, kita mulai saja. Tadi saya telah menemui pengurus Nahdlatul Ulama. Saya bertemu bersama mereka karena saya muak melihat penjajah-penjajah yang semena-mena kepada tanah air kita. Mohon maaf Pak Kiai, memangnya penjajah itu berbahaya ya Pak Kiai? Penjajah itu licik, mereka ingin merebut bangsa kita dan menguasai tanah air kita. Kalau begitu, kita harus mempertahankan tanah air kita. Setuju? Setuju! Alhamdulillah, kita bisa bersatu untuk memperkuat diri dan mengusir penjajah dari bangsa kita. Merdeka! Merdeka! Namun, semangat perlawanan yang disuarakan Kiai Haji Zainal Mustafa tidak luput dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Dakwah yang membangkitkan kesadaran rakyat dianggap sebagai ancaman. Ia pun dituduh menghasut masyarakat untuk memberontak. Kiai Haji Zainal, Anda kami tangkap karena Anda telah menyebarkan hasutan kepada rakyat. Tidak, Pak Kiai tidak bersalah. Kiai hanya menyampaikan kebenaran. Kalian juga ikut, jangan melawan. Tenanglah, ini adalah risiko dari sebuah perjuangan. Ikut kami. Akibat sikapnya tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Ciamis. Namun, tidak lama kemudian, terjadi perubahan besar dalam kekuasaan di Hindia Belanda. Pak Kiai, sampai kapan kita di sini? Kita hanya bisa bersabar, semoga ada jalan keluar. Sabarlah, setiap perjuangan pasti ada ujungnya. Hei kalian semua, ayo keluar! Ada apa ini? Kenapa kami minta untuk keluar? Kalian semua dibebaskan karena kalian tidak bersalah. Tetapi, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi, yaitu membantu kami mewujudkan cita-cita kemakmuran lingkungan bersama Asia Timur Raya. Kami tidak akan pernah sudi untuk membantu penjajah-penjajah licik seperti kalian. Saja kalian semua. Tak akan kubiarkan kalian selamat. Memasuki tahun 1943, di lingkungan pesantren, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama para santri mengadakan musyawarah dan membulatkan tekad untuk menentang fasisme Jepang. Mereka pun berdiskusi bersama di pesantren Sukamana. Kita harus membulatkan tekad untuk menentang fasisme Jepang. Kalian harus bersatu agar bisa mengusir mereka. Maaf Pak Kiai, sebenarnya apa sih alasan melatar belakangi sehingga kita menentang fasisme Jepang? Jepang memerintahkan kita untuk melakukan seikere. Itu perbuatan musyrik. Seikere? Apa itu Pak Kiai? Seikere adalah mengheningkan cipta sambil membungkuk dan menghormat ke arah Tokyo. Hal ini berarti kita disuruh untuk menyembah matahari. Apakah kalian mau melakukan hal itu? Tentu saja, kami tidak mau. Yang kami mau hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kami. Selain itu, Jepang juga meminta kita untuk menyerahkan hasil beras kepada Jepang. Hal ini tentu saja akan merugikan rakyat. Kalau begitu, pasti rakyat kita tidak bakal bisa makan nasi. Mereka akan mati kelaparan jika seperti itu. Jepang tidak memikirkan hal itu. Mereka hanya mempedulikan kebutuhan perut mereka saja. Perbuatan ini sungguh kejam. Tidak bisa dibiarkan gitu saja. Tidak hanya itu, Jepang juga telah menipu banyak sekali wanita. Mereka dijanjikan dan diiming-imingi akan disekolahkan ke Tokyo. Namun pada kenyataannya, mereka dikirimkan ke Burma dan Malaya untuk dijadikan wanita-wanita penghibur tentara Jepang.
Sungguh tindakan yang sangat tidak manusiawi. Para wanita diperlakukan seperti hewan. Lalu, apa yang kita lakukan selanjutnya, Pak Kiai? Kita akan menculik anggota-anggota Jepang di Tasikmalaya, lalu mensabotase kawat-kawat telepon, dan membebaskan tahanan politik. Lalu, apa yang harus kita persiapkan untuk melaksanakan rencana itu? Siapkan bambu runcing dan kayu. Semoga alat-alat sederhana seperti itu bisa membantu. Baik, Pak Kiai. Sekarang, mari kita latihan bela diri di halaman pesantren, agar kita lebih siap untuk melaksanakan rencana itu. Seluruh santri menuju ke lapangan untuk berlatih bela diri. Sementara itu di tempat lain, diam-diam Jepang mengetahui berbagai rencana yang akan dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dan mereka berniat untuk melakukan penyerangan. Kemudian pada tanggal 25 Februari 1944, pemerintah militer Jepang mengirimkan 3 orang opsir ke pesantren Sukamanah. Ketiga opsir Jepang tersebut berdiri di halaman asrama di kawasan Gunung Bentang. Menunggu kedatangan Kiai Haji Zainal Mustafa, pasukan Sukamanah bersiap di belakang untuk melihat kejadian yang akan terjadi dan melindungi pemimpinnya. Ada kepentingan apa kalian kemari? Kami kemari akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk kalian semua. Jangan coba-coba melawan. Kami datang kemari atas perintah dari Dai Nippon. Apabila kalian melawan, kami tidak akan segan-segan membunuh kalian. Tenang semuanya. Di sini mereka hanya ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Silahkan, apa yang ingin kalian sampaikan? Beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, kalian telah merampas senjata api milik Jepang. Dan yang kedua, kalian tidak mau bekerja sama dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan Jepang. Setelah opsir Jepang selesai menyampaikan ultimatumnya, kemudian datanglah Najmuddin yang sejak tadi berkumpul dengan pasukan Sukamanah. Baik, besok kita akan pergi ke Tasikmalaya untuk menghadap dan menyerahkan senjata-senjata api yang telah kalian rampas. Jawaban Najmuddin mampu membakar emosi para santri. Emosi tersebut semakin memuncak karena opsir-opsir Jepang mulai mencoba mempergunakan pistol dan samurainya. Kemudian terjadilah pertempuran sengit. Beberapa opsir Jepang tewas di tempat, sementara 1 hingga opsir lainnya berhasil melarikan diri dalam keadaan luka-luka. Tidak, teman-temanku telah tewas terbunuh semua. Aku harus mencari pertolongan. Setelah pertempuran selesai, dimulailah pembersihan besar-besaran oleh alat-alat negara fasisme Jepang dan kaki tangannya, seperti fasilitas pondok yang dirusak, barang-barang perhiasan, sepeda, buku, dan kitab-kitab kepunyaan santri. Rakyat dan pemimpin-pemimpin Sukamanah dirampas dan diangkat ke Tasikmalaya karena dianggap sebagai harta gonimah atau harta rampasan dari penjahat dan musuh pemerintah Dai Nippon. Keesokan harinya, pasukan Jepang menyebarkan pamflet yang berisikan ultimatum bahwa semua orang yang membantu gerakan Sukamanah maka dianggap sebagai mata-mata musuh dan memusuhi Jepang. Mereka yang menyembunyikan pelarian dari Sukamanah akan diancam hukuman mati. Tanggal 26 Februari 1944, 700 hingga 900 orang dimasukkan ke dalam sel tahanan penjara Tasikmalaya. Mereka adalah pasukan Sukamanah yang berhasil tertangkap oleh Jepang. Tanggal 27 Februari 1944, datang instruksi rahasia dari Kiai Haji Zainal Mustafa kepada santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan. Di mana pada saat itu, Kiai Haji Zainal Mustafa mengirimkan sepucuk surat kepada santrinya. Mereka pun membaca surat tersebut bersamaan. Ternyata surat itu berisi instruksi supaya para pasukan Sukamanah yang ditahan tetap tenang, kuat,
tidak putus asa, serta senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanjutkan perjuangan mereka. Setelah peristiwa tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa tetap ditahan oleh Jepang bersama para pengikutnya. Meskipun berada dalam penjara, ia terus memberikan semangat kepada para santri untuk tidak menyerah. Namun pada akhirnya, pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa dieksekusi oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta. Perjuangannya pun berakhir, tetapi semangat dan keberaniannya tetap hidup. Demikianlah kegigihan dan perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dari cengkraman penjajah. Semoga semangat perjuangannya dapat menjadi teladan bagi kita sebagai generasi penerus bangsa.